pengurus DKM masih dapat ini deh. Ar-Rahman, Bapak RT yang sudah hadir, kemudian ada ibu-ibu kader, dan tentunya ibu-ibu yang ada di sini yang mempunyai bayi balita, kemudian ibu hamil ada ya? Ada lansia nggak di sini? Lansia. Ada Bu lansia? Kebanyakan lansia. Oh lansia. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Habis berapa Pak? Menyempatkan waktunya hadir dalam kegiatan acara pemberdayaan masyarakat. Kita materinya sekarang ada dua. Yang pertama itu pemberdayaan masyarakat mengenai stunting. Mungkin bertanya-tanya, stunting apa ya? Mungkin ada yang sering dengar? Belum? Stunting Bu? Kalau di posyandu? Stunting apa Pak? Biasanya kalau yang sering baca di media sosial, stunting ini lagi hits di kesehatan, ya. Kemudian yang kedua ini ada pemicuan STBM. Pemicuan STBM ini adalah kepanjangan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, apalagi ini? Nah, dengar lupa Bu? Dan dengar juga. Nanti kita akan bahas. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir di acara Rembuk Stunting dan Pemicuan STBM. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan kami dari UPTD Puskesmas Sukahaji ya. Ada yang sering ke Puskesmas buat berobat? Nah, sering karena jauh ya. Nah, sekarang kita yang datang langsung ke sini buat silaturahmi sama Ibu Bapak. Nah, perkenalkan nama saya Alia, di sini saya sebagai promosi kesehatan dan juga sebagai MC. Kemudian saya membawa teman-teman saya juga. Ada Teh April, boleh? Nah, ini Teh April satu pemegang kesehatan lingkungan dan yang berkaitan dengan pemicuan STBM. Kemudian ada Teh Vega. Nah, Teh Vega ini sebagai ahli gizi dari UPTD Puskesmas Haji. Jadi kalau buat ibu bapak yang bermasalah dengan gizinya atau mau konsultasi mengenai gizi boleh ditanyakan kepada Teh Vega. Kemudian ada Asep. Ada juga Asep. Nah, ini adalah administrasi keuangan kita di UPTD Puskesmas Haji. Selanjutnya ada Teh Ezi. Ya, ini Teh Ezi. Ini bukan anak SMP. Bapak kedua kali. Ini Teh Ezi ini sama Teh April selaku pemegang program kesehatan lingkungan. Kemudian ada teman-teman MKL yang membantu di acara kegiatan hari ini. Nah, kebetulan hari ini Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji tidak bisa hadir, mohon maaf, dikarenakan beliau sedang bertugas dinas luar di Ciater. Jadi beliau menyampaikan mohon maaf atas ketidakhadirannya. Mungkin di lain kesempatan beliau nanti bisa menyempatkan hari ini. Boleh Ibu Bapak di sebelah sini aja. Nah, mungkin pertanyaan-tanya ya, kenapa sih saya diundang di sini gitu ya? Kenapa sama anak saya? Atau misalnya kenapa Pak RT atau tokoh masyarakat juga diundang sama Bapak RW, Ibu RW? Kenapa harus terlibat dalam kegiatan acara ini? Nah, jadi kan sebetulnya sasaran untuk Rembuk Stunting ini kan kepada ibu hamil, terus yang mempunyai bayi balita. Karena stunting ini memang berfokus sama usia 1000 hari kehidupan. Jadi stunting ini dapat dicegah ketika dia itu selama masih remaja itu bisa dicegah stunting. Ketika dia jadi calon pengantin, mempersiapkan kehamilan, ketika dia sedang hamil, dan ketika dia bayi balita itu bisa dicegah stunting itu. Makanya kita undang ibu-ibu yang mempunyai bayi balita atau yang sedang hamil.
Kamil. Terus kenapa tokoh masyarakat? Nah, Pak RT, Pak RW juga kenapa diundang? Karena beliau juga harus mengetahui tentang stunting itu apa dan juga pemicuan SPBL. Kenapa ada sanitasi total masyarakat? Nah, ini juga saling berkesinambungan dengan stunting. Dari SPBL ini apa sih pengaruhnya terhadap stunting seperti itu? Jadi kita mengundangnya gak hanya ibu-ibu aja, tapi beserta tokoh masyarakat juga. Bisa nanti ada yang kesini nanyain Pak Isanti kenal, karena kalau sekarang mah bapak tokoh masyarakatnya udah mengetahui seperti itu. Nah, untuk acara selanjutnya itu adalah sambutan. Yang pertama mungkin sambutan dari Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji yang akan diwakilkan oleh Bapak Asep. Kepada Bapak Asep dipersilakan. Terima kasih, Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar hari ini? Nah, harusnya gitu ya. Coba dong ulang lagi. Kebetulan kan ini di masjid, di madrasah ya. Jadi harus semangat, harus antusias, Bu ya. Masa ngantuk kan enggak, kan aneh ya. Oke, apa kabar Bapak dan Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Masjid Ar-Rahmah. Kami ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Bapak RW, kepada Ketua DKI Masjid Ar-Rahmah yang sudah memfasilitasi dalam acara pemberdayaan pada masyarakat dalam implementasi pilar STBM dan rembuk stunting atau penurunan stunting seperti itu. Kegiatan ini merupakan kegiatan musrebah ya, yang didanai oleh pemerintah Kota Bandung, khususnya di wilayah Kelurahan Sukahaji. Dan dana ini bukan berbentuk dana, yang mohon maaf Ibu, saya sampaikan kembali. Acara ini dibantu oleh pemerintah Kota Bandung dalam bentuk makanan dan minuman ya, berupa snack dan nasi box, tidak berupa dana ya. Dan anggaran tersebut atau bantuan tersebut berupa makanan dan minuman itu dipergunakan untuk acara pertemuan, penyuluhan atau sosialisasi seperti hari ini Bapak dan Ibu semuanya ya. Sosialisasi atau penyuluhan mengenai STBM dan stunting. Nah, dengan adanya kegiatan itu tidak serta-merta ya Bapak Ibu, karena memang ada kasusnya di wilayah sini. Jadi kami sebenarnya ini berat ya. Kami ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi, penurunan atau memperbaiki STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, serta pencegahan dan penurunan stunting yang ada di wilayah ini. Nah, bantuan dari Pemkot Bandung itu hanya berupa makanan dan minuman seperti yang Bapak Ibu sudah kenal seperti ini ya, tidak berbentuk dana. Mungkin doakan saja ya Bapak Ibu semuanya untuk kedepannya tidak hanya bantuan berupa makanan dan minuman untuk kegiatan pertemuan, tapi ada dana untuk misalnya pembuatan sekretariat komunal, ataupun juga ada dana untuk PMT ya, agar mencegah stunting bagi balita ataupun bunioket yang ibu hamil yang beresiko tinggi seperti itu. Saya ucapkan juga mohon maaf ya karena Bapak Kepala Puskesmas kita tidak bisa hadir karena ada tugas lain yang harus dilaksanakan, sehingga diwakilkan oleh saya untuk memberikan sambutan pada acara hari ini. Dan kami dari rekan-rekan UPTD Puskesmas Sukahaji mengharapkan peran serta dari Bapak Ibu semuanya ya, masyarakat sekitar di sini agar ikut berpartisipasi
dalam pencegahan dan penurunan stunting serta menerapkan implementasi pilar STPM. Kami harapkan Bapak Ibu semuanya dapat antusias, bersemangat mengikuti kegiatan atau acara ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat di wilayah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dan selamat mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep atas arahan dan sambutannya. Kemudian kita dengarkan juga sambutan dari Bapak RW. Kepada Bapak RW, silakan. Ibu mohon sini waktu lihat. Ibu kadang terkenal ya. Di situ kau foto. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasana Adi dari Pemerintahan Karyawan Malam. Nabi Nuhun kalau para ibu, para penyelenggara, bapak, kesediaan, perusahaan, KRT, sahabat, beliau, panitia, penyelenggara SPBN ya dari pihak Puskesmas Sukarti. Yang mana ada beberapa program mungkin nanti yang akan dikembangkan oleh tim dari kesehatan Sukarti. Mungkin nanti secara teknisnya mereka yang lebih tahu. Pada dasarnya di sini kita mudah-mudahan dengan adanya program ini kita bisa berkelanjutan untuk menjadi masyarakat yang memiliki pola hidup sehat, terutama dari bidang kesehatan untuk ibu hamil, untuk para wanita dan semua juga dari struktur masyarakat yang ada di daerah. Kami saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara dan para tamu undangan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pastinya semua di sini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih sehat ke depannya. Jadi untuk pemaparan selanjutnya mungkin saya akan nanti masyarakat bertugas. Cukup sekian mungkin dari kami sebagai pengurus RW. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RW atas sambutan dan arahannya. Gimana Bu, masih semangat? Banyak kan ya? Kayak tadi. Ini ada lansianya ya Bu? Udah lansia? Udah ya? Ya, jadi sekarang komplit ya. Mulai dari Ibu Hami ada, kemudian Ibu baik balitanya ada, lansianya ada, tokoh masyarakatnya ada, bapak-bapaknya juga ada. Senang banget banyak anak-anak bagus atas antusiasnya. Terima kasih banyak nih ibu-ibu kader yang udah ngajak-ngajakin ibu baik balitanya, ibu lansianya untuk datang ke acara hari ini. Nah, kita langsung aja ya ke materi yang pertama. Materi pertama itu tentang rembuk stunting dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk percepatan penurunan stunting di wilayah RW 06 UPTD Puskesmas Sekahaji, Kelurahan Sekahaji ya. Nah, untuk pemaparan
pertama lagi mengingat kembali, merefresh kembali apa itu stunting. Gitu. Nih, ibu-ibu sini udah pada tahu belum stunting itu apa? Ada? Apa tuh? Nah, Amin Saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Posyandu dari Kamboyan 1. Yang saya tahu tentang stunting, jadi gagalnya tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak itu gagal. Gagal disebabkan 1000 hari pertumbuhan, kehamilan, si ibunya tidak sehat. Pemicunya itu ya, pemicunya itu si ibunya waktu hamil tidak sehat, tidak diperiksa ke puskesmas, pola makan yang tidak baik, terutama sanitasi yang tidak baik ya. Kebanyakan kan di wilayah kita pasti untuk selanjutnya pasti stunting itu ada sedikit, tapi kita upayakan ya supaya tidak ada stunting kembali. Soalnya kita untuk membatasi itu sedikit, karena di sini tidak ada yang miskin. Jadi aliran kotorannya tetap kesorotan. Jadi namanya stunting itu gagal tumbuh kembang untuk balita. Tepuk tangan dong. Ibu sudah bisa menjawab, kita kasih snack lagi. Jadi sampai bakal tiga di ibu-ibu kan nanti kan ada sesi tanya jawab, ada sesi diskusi, ada sesi praktek. Kalau misalnya mau snack lebih banyak dalam rumahnya, boleh maju ke depan ya. Jadi harus banget nih, harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh kami. Benar tadi, benar 100% ya. Gue jempol buat ibu kadernya. Stunting itu gagal tumbuh pada anak, pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan. Apa sih 1000 hari pertama kehidupan? Itu tuh dimulai dari anak tuh masih dalam kandungan sampai anak tuh usia 5 tahun. Nah itu tuh masa-masa emas di mana ibu dan bapak wajib banget memastikan kalau misalnya asupan anaknya tuh baik, sanitasinya baik, lingkungannya juga baik, begitu. Terus nanti kalau misalnya anak-anak yang mengalami gagal tumbuh gitu ya, bisa jadi itu disebabkan oleh beberapa faktor, nanti kita jelasin ya. Tapi kalau diingat ya ibu-ibu, stunting itu adalah anak-anak yang pendek. Itu belum pasti, belum bisa dikatakan stunting. Tapi anak-anak yang stunting itu udah pasti pendek. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih nemu atau enggak papasan sama anak tetangga atau enggak di wilayah-wilayah di RW 06 ini ada anak yang memang tingginya atau berat badannya kurang dari umurnya, jangan langsung dijudge gitu ya, si anak stunting, jangan gitu ya. Kayak gimana bahasa halusnya? Kalau misalnya mau ngingetin Kurang pertumbuhan. bahasa halusnya bisa lapor dulu ke kader gitu, nanti kader bisa sampaikan ke pihak RW atau RT, nanti bisa langsung lanjut ke pihak atas puskesmas sama kelurahan sama kecamatan. Nanti kita bareng-bareng validasi apakah benar anak tersebut tuh tinggi badan sama berat badan itu di bawah umurnya atau enggak begitu ya. Jadi jangan langsung ditunjuk nanti sakit hati ibunya ya. Nah, usia berapa sih stunting itu bisa terjadi? Biasanya stunting itu sebenarnya bisa terjadi dari bayi baru lahir, tapi kita tuh bisa melihat anak itu stunting dilihat dari pertumbuhannya usia 24 sampai 35 bulan. Di mana kita bisa melihatnya di hari buka posyandu. Ini ibu-ibu yang memiliki balita sering nggak atau rutin nggak posyandu? Rutin nggak? Gimana katanya? Oh, ini rutin nggak posyandu? Alhamdulillah ya, nih antusias RW ini bagus banget ya ibu-ibu balitanya. Di usia 24 sampai 35 bulan ini kita bisa melihat anak itu stunting atau enggak dilihat dari parameter tinggi badan per umur. Jadi di sini udah pada punya buku pink belum Bu? Udah ya, ada ya buku pinknya ya. Nah di buku pink ini ada namanya grafik pertumbuhan ya. Kalau yang warna pink ini untuk bayi-balita perempuan, kalau yang biru itu bayi-balita laki-laki. Kalau misalnya nanti pada saat kader itu memplotting ya, memplotting berat badan
kehamilan. Ada lagi yang mau? Benar, sejak kehamilan. Tapi ada yang sering kita tuh dilupakan, suka lupa. Ada saat remaja, ya. Remaja putri. Di sini udah pada punya anak remaja SMP SMA? Ada ya? Suka bawa tablet-tablet nggak remaja anaknya? Enggak? Enggak. Oke. Sebenarnya kita tuh ada program namanya konsumsi tablet tambah darah bersama di sekolah setiap seminggu sekali, gitu ya. Tapi bisa jadi sekolahnya itu yang nyimpen tablet tambah darahnya, karena kan kalau Bagian yang bawah ini ya. Tapi ada beberapa sekolah juga yang memang membagikan ke anaknya biar anaknya inisiatif konsumsi sendiri. Tapi ada juga anak-anak yang memang nggak mau konsumsi tablet tambah darah, malah jadi apotek di rumahnya ya, dikumpulin tablet tambah darahnya. Jangan ya. Nih kita berangkat stunting itu mulai dari usia remaja putri. Kita kasih tablet tambah darah seminggu sekali, terus kita juga screening anemia. Kalau untuk ibu hamil ada pemeriksaan kehamilan atau ANC. Di sini rutin nggak? Ada ibu hamil? Ada ya. Rutin nggak pemeriksaan ANC-nya bu? Rutin. Alhamdulillah rutin ya. Kenapa sih harus rutin? Kita tuh karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalau misalnya tidak periksa, kita kan nggak tahu kondisi bayi, si jarum bayi itu di dalamnya kayak gimana ya bu ya. Takutnya pada saat nanti melahirkan, anaknya tuh amit-amit prematur atau nggak ada kelainan, jangan sampai ya. Makanya kita harus pemeriksaan rutin. Terus juga konsumsi tablet tambah darah setiap hari kalau ibu hamil. Ibu hamil konsumsi tablet tambah darah nggak setiap hari? Suka ya? Ada yang nggak? Oh darah tinggi, oh iya benar, ada beberapa kasus yang darah tinggi juga. Jadi di stop konsumsi tablet tambah darah. Terus juga ada untuk balita pemantauan pertumbuhan balita di setiap posyandu ya. Setiap posyandu itu ada bulan perlindungan balita, ada AC eksklusif juga ya kalau untuk balita. Ini kita ada 5 gerakan cegah stunting. Yang pertama itu ada aksi bergizi di sekolah-sekolah SMP SMA. Bumil sehat juga ada pas ibu hamil, posyandu aktif. Terus yang berkader yang ada 25 menit kader. Terus ada juga cegah stunting. Nih sebenarnya stunting itu bisa dicegah kayak gimana sih? Yang pertama stunting itu bisa dicegah mulai dari kebutuhan gizi yang cukup. Sebenarnya nggak usah repot-repot ya biar kalau untuk gizi mah asupan yang dikonsumsi anak tuh apa aja yang ada di rumah misalnya. Tapi apa aja itu harus ditemuin. Jangan cuma nasi plus apa biasanya bu? Nasi apa bu? Jangan sama kerupuk. Nasi plus kerupuk, nasi plus bakso biasanya ya. Cuma begini. Benar. Jadi harus ada tahunya. Kebetulan kan ini sekolah itu melimpah ya tahunya ya. Bapak dari sekolah itu melimpah. Jangan sampai wilayah yang produksi tahunya melimpah itu jangan sampai anak-anaknya malah stunting. Berarti itu menahan tahunya dijual. Pantes lah itu. Ini ada juga AC eksklusif ya. Memantau pertumbuhan balita di posyandu setiap bulannya. Ini yang mau kita bahas juga ya Bapak. Meningkatkan akses air bersih dan fasilitas sanitasi serta menyederhanakan
dan memiliki buku KIA atau buku PIK gitu. Jadi mulai dari sekarang dilengkapi imunisasinya agar supaya imun anaknya tuh di apa ya namanya, di ada bentengnya gitu ya. Terus juga untuk intervensi langsungnya seperti air bersih, perbaikan sanitasi dan kesehatan pendidikan. Ini juga nih ada paparan terus-menerus terhadap kotoran manusia dan binatang dapat menyebabkan infeksi bakteri kronis. Infeksi tersebut disebabkan oleh praktik sanitasi dan kebersihan yang kurang baik, membuat gizi sulit diserap oleh tubuh. Nah, lazimnya selama makan anak-anak itu jadi berkurang ya Bu ya, jadi asupan gizi yang masuk juga jadi berkurang, sehingga anak tersebut terancam menderita stunting yang mengakibatkan pertumbuhan tubuhnya itu terhambat dan mentalnya juga terhambat begitu. Ini juga ada penelitian di Bangladesh sebenarnya, di Bangladesh juga di wilayah kita juga banyak ya. Untuk di Bangladesh ini udah menerapkan akses air minum bersih, jamban dan fasilitas sanitasi yang mumpuni. Pertumbuhan tinggi badannya itu 50% lebih tinggi daripada anak yang tidak mendapatkan akses air bersih. Nah, faktornya itu adalah kondisi sanitasi yang baik. Berarti berpengaruh banget ya sanitasi yang baik, karena apa? Karena penyakit-penyakit muncul itu dibuat atau enggak datang itu karena lingkungan begitu ya. Tapi dari dipungkiri juga kalau misalnya kitanya udah sebersih mungkin menjaga lingkungan, tapi samping rumahnya, kanan kirinya, depan belakangnya masih istilahnya jorok gitu ya. Bahasa halusnya, maaf. Ya cuma juga ya, jadi kita harus bareng-bareng juga melindungi lingkungan ya, menjaga lingkungan agar supaya tetap bersih. Nih, kontribusi lingkungan tuh 70% lebih tinggi daripada kontribusi seperti PMT itu hamil, imunisasi seperti itu. Jadi emang gede banget ya Bu ya kontribusi dari sanitasi ini. Nih, bagaimana sih peran kesehatan lingkungan dalam penurunan masalah stunting? Ada 5 pilar SBM Bu. Di sini ada yang bisa ada yang bisa menerapkan 5 langkah cuci tangan nggak? Bisa? Boleh. Ada lagi? Bapak dari Bapak nih, Pak RW, Pak DHM, 5 pilar. Boleh? Maju aja Bapak, nanti kita arahin. Ayo Pak RW. Ayo Pak. Ayo Bapak. Nanti kita itu sama teman-teman sanitariannya. Sama teman-teman sanitariannya dipraktekkan bareng-bareng. Atau dari ibu-ibu, maju, ya, yang ibu ada, cuci tangan doang Pak, ayo. Ayo. Kita bakal menjelaskan cara cuci tangan tuh yang baik dan benar tuh seperti apa. Gimana tadi apa ya? Ya Ibu langsung aja dimulai.
Ya. Tapi Terus? yang depan dulu, depan. Ya kotorannya pergi. Udah gitu yang terakhir adalah Nah itu di telapak tangan biasanya suka nempel-nempel kotorannya ya. udah selesai 5 kali baru dibilas pakai air. Nah, Habis dibilas pakai air jangan lupa pakai tisu. Ya, jangan lupa ini kalau ini kan suka berbeda. Abangnya nanya Kalau praktek kayak seperti itu di tempat umum, mungkin kayaknya antri gitu. Nah pokoknya mah harus, kenapa harus tadi dihitung 5 detik ya Pak? Karena si kuman itu matinya tuh dalam waktu 20 sampai 40 detik baru bisa mati. Makanya kalau cuma ngasal itu takutnya tidak efektif buat si kumannya itu mati. Jadi makanya tadi pakai cara yang 6 langkah, dihitungnya 5 detik biar efektif ya. Kecuali kalau mungkin merek sabun yang 2 detik langsung mati ada nggak? Iya, itu ibu-ibu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Jadi ribet kamu sebenarnya? Enggak, benar. Bakal dipraktekkan ya nanti. Cobain ya, karena kamu yang biasa, bisa kalau terbiasa kamu kayak apa? Kalau ingat itu praktekkan. Kalau nggak ingat bisa, tahu pasti KP-nya kumaha tadi langkah kelima, gitu ya. Gitu. Nah di sini lanjut ada 5 pilar SKBM. Bisa disebutin ya baru-baru kelihatan nggak? Sambil belakang? kebaca. Udah hafal. Kebaca. Nah, pertama. Buang air besar sembarangan. Iya benar banget. Stop buang air besar sembarangan. Di sini ibu-ibunya, ibu-ibu bapak-bapak di rumah pada punya jamban. Nah, buang air besarnya di mana? Di WC ya. Di WC. Terus nanti pupnya itu atau BAB-nya mengalirnya kemana? Selokan. Berarti itu buang sampah, buang air besar sembarangan. Sama atau enggak? Sama ya. Nanti ngalirnya itu kayak mana sih bu kira-kira? Limbah RW mana ini ngalirnya kemana? RW 5. Nanti ini ada si ibu ya. Ya. Terus yang kedua apa tadi yang kita praktekkan? Betul, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Terus yang ketiga, pengelolaan air minum berumah tangga. Di sini air minumnya ada dari mana bu? Curang. Ada yang produk ya, disable bisa boleh. Terus ada pengelolaan sampah rumah tangga. Di sini sampahnya udah diolah, ada dipilah belum? Belum. Oke. Terus yang terakhir kelima ada pengolahan limbah cair rumah tangga. Nih, ibu-ibu di sini sama bapak-bapak tahu nggak PHBS itu apa? Betul, pola hidup bersih dan sehat. PHBS itu jadi seperti apa? Contohnya nih, salah tiga contohnya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menggunakan jamban yang sehat, menggunakan air bersih. Sebenarnya siapa sih bu yang bertanggung jawab terhadap air bersih? Bu RW, Pak RW, masyarakat ya. Kalau yang bertanggung jawab terhadap penyediaan akses jamban sehat siapa bu? Yang bertanggung jawab kita sendiri ya, bukan Pak RW ya Pak. Aduh kalau Pak RW mah Pak RW banyak, kalau semua Pak RW mah gitu. Nah ini ada menu-menu untuk anak-anak
buah saring bisa banget. Nah, ini untuk contoh-contohnya sepertinya contohnya udah pada pintar ya. Soalnya udah sesuai dengan makanan-makanan rumah tangga. Sebenarnya untuk makanan bayi dan balita tuh yang terpenting itu protein, Bu. Protein hewani dan protein nabati ya. Konsumsi protein itu orang dewasa sama anak itu lebih tinggi anak-anak ya, Bu ya. Jadi anak-anakku 2 gram per kilogram berat badan lebih tinggi daripada orang dewasa. Jadi jangan sampai nanti anaknya dikasih buah bakso, ibunya dikasih baksonya. Yang tumbuh siapa? Ibunya. Yang tumbuh bang. Anaknya nggak tumbuh bang, karena dikasih buah baksonya terus. Gitu. Kalau misalnya ada ibu-ibu ngasih telur dadar dipotong 4, bapaknya 2 potong, anaknya 1 potong. Yang tumbuh kembang siapa? Bapaknya. Bapak yang tumbuh kembang ya. Jangan ya, Bu ya. Karena anak-anak itu proteinnya 2 kali lebih besar daripada orang dewasa. Jadi diharuskan untuk anak-anak yang emang terhambat pertumbuhannya, kita mau mendorong pertumbuhan itu dari protein hewani dan nabati. Seperti apa contohnya, Bu, kalau hewani? Ayam, terus sapi, telur, terus ikan. Yang ada di sekitar sini, belut ya, lele, bandeng. Itu tuh belut, lele, bandeng tuh proteinnya tinggi banget, Bu ya, dibanding salmon. Salmon itu lebih gampang juga ya nyarinya. Kalau misalnya lele, belut kayak gitu dibanding salmon mah harus ke suju badannya. Ke suju mah nanti malah beli baju, malah beli itu. Padahal ini beli salmon teh. Gitu. Nah, kita naik ke usia 9 sampai 11 bulan. Teksturnya dicincang atau dicacah. Gitu. Udah enggak disaring lagi ya, nggak usah disaring. Di sini ada nggak, Bu, di sini yang nggak pakai blender cincangnya, malah pakai mulut ibunya. Pakai mulut gimana? Biar semua pakai mulut. Biar apa ya, senang banget di rumah, biar apa ya. Mulut ada. Ada nggak yang masih di mulut? Alhamdulillah ya, berarti sekarang mah udah praktis pakai blender ya, ya. Berarti RWN mah minimal blendernya aku pakai. Soalnya RWN satu kan udah aku pakai sampai di bawah. Nih kalau misalnya usia 12 sampai 24 bulan itu udah naik teksturnya, nggak usah di blender lagi, nggak usah disaring lagi, udah makanan keluarga, udah sama kayak kita makanan orang dewasa. Tinggal porsinya aja ya, tadi proteinnya lebih besar daripada orang dewasa. Jadi biasanya kalau misalnya anak-anak yang konsumsi telur puyuhnya cuma 1 telur, 1 butir, telur puyuh itu kecil banget ya. Sementara 1 butir telur ayam aja sama dengan 3 butir telur puyuh. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau ngasih makan anaknya telur puyuh, berarti harus 3 1 kali makan. Gitu. Dan kalau kebutuhan, ini kita contohnya telur aja ya. Kebutuhan telur untuk balita tuh biasanya 3 butir telur dalam sehari. Ibu-ibu di sini berapa butir telur dalam sehari? 1 bagi 4. 1 bagi 4 gitu ya, sama bapaknya sama ibu. Pakai air lagi ya, pakai mie. Gitu. Ini contohnya aku udah pintar ya. Terus ada dapur dahsyat juga ya. Kita udah menyelenggarakan dapur dahsyat untuk balita-balita yang emang peninggalannya di bawah rata-rata di bawah standar gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang tidak mendapatkan PMT gitu ya, PMT dapur dahsyat, alhamdulillah bersyukur karena anaknya sehat
dibawa begitu. Jadi untuk lebih lanjutnya, tindak lanjutnya udah kita apa tadi? Udah kita ajukan sama Tesipa gitu. Nanti tinggal didistribusikan ke RW 6 ini begitu ya. Mau menambahkan ya, sebetulnya kalau misalnya ibu sedang hamil itu rajin ke bidan atau misalnya ke puskesmas itu pasti dikasih kupingnya. Cuman karena misalnya udah punya anak nih, nah itu kan harusnya dipakai kan, ada yang lembar buat ibunya, ada yang lembar buat bayinya, balitanya. Nah itu tuh harusnya sampai 5 tahun itu bertahan si kuping itu. Nah kebanyakan tuh hilang ya, atau misalnya ada pindah hilang. Nah harusnya dijaga. Jadi memang jatahnya itu ketika dia hamil itu 1 gitu. Dan di dalam buku kuping itu kan lengkap ya Bu ya, ada dari mulai pemeriksaan kehamilannya, terus nanti pas lahir ada imunisasinya, terus ada penimbangannya atau yang disebut KMS. Jadi bagusnya itu di buku kuping, tidak yang KMS yang selebar-selebar Bu. Kan kalau dulu mah KMS yang selebar gitu ya. Nah kalau sekarang di buku kuping itu udah lengkap. Jadi sampai usia 5 tahun pas anak mau sekolah, biasanya ada sekolah yang menanyakan buku kuping buat status imunisasinya gitu. Mudah-mudahan nanti yang ibu hamil gak hilang ya. Kalau misalnya memang benar-benar hilang, boleh nanti ngajuin ke ibu kader. Nanti ibu kadernya yang ngajuin ke puskesmas. Biasanya kita suka ada distribusi Bu, misalnya, tapi memang terbatas. Misalnya cuma ngasihnya cuma 5 gitu, jadi setiap posyandunya gak banyak. Itu aja sih. Begitu ya Bu ya. Jadi terima kasih ya. Jadi untuk ibu-ibu mulai dari khususnya untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil yang udah punya KMS dijaga ya buku kupingnya agar supaya nanti awet sampai anaknya usia 5 tahun. Dan di dalam buku kuping itu memang benar tadi kata Teh Alia ada penjelasan tentang hamilan, terus bayi-balitanya berat badannya itu naiknya harus berapa gram setiap bulannya seperti itu. Gitu ya Teh Alia. Ya. Begitu. Ada lagi pertanyaan atau diskusi lain untuk bapak-bapaknya mungkin? Atau enggak ada yang punya saudara mau diskusi satu? Pertanyaan. Iya pertanyaan. Masih buat pertanyaan. Oh, tes. Kalau buat pertanyaan mereka jawab pasti sempat. Pertanyaan. Siapa yang tahu apa yang udah disebutin jadi jelasin? Nah, kalau misalnya nggak ada, aku mau nanya nih. Kita yang tanya. Dikasihnya nasi box. Ini mah di hadiahnya lebih dari snap. Tadi ada yang bisa menjelaskan ya sedikit aja apa yang dikatakan saya kesimpulannya. Hadiahnya nasi box. Iya betul. Ayo, Pak RW, Pak RT. Tadi kesimpulannya apa Pak? Pegang buat pertanyaan. Izinnya punya. Itu dinamain fokus. Buat pertanyaan. Kesimpulan aja nggak apa-apa yang tadi di Kesimpulan sok tadi. sedikit aja nggak apa-apa. Ya boleh, Bu. Boleh sampai Bu. Jadi biar apa ya, menjelaskan tentang stunting dan itu cuci tangan yang nyaman. Stunting itu apa? Pertumbuhan. Pertumbuhannya Kurang. betul. Benar banget ya, stunting itu gagal tumbuh banget ya. Kasih makan tuh. Ibu jangan aduh. Bu Lilis udah bisa makan siang ya Bu ya. Dari sekarang udah bisa makan siang. Banget. Oke, ada lagi satu lagi boleh satu lagi. Gue ada pertanyaan. Selain tadi kan ada 5 pilar STBM ya, ada CPPS, BABS,
Nah, sebutkan 3 lagi yang belum disebutkan, Bu. Ada yang tahu? Tadi kan buang air besar sembarangan, terus CTPS. Nah, 3 lagi apa, Bu? Ada yang bisa menunjukkan? Ya. Ya, 3 lagi apa? Stop buang air besar sembarangan. Betul. Cuci tangan pakai sabun. Betul. Pengelolaan air minum secara aman. Betul. Pengelolaan limbah sampah rumah tangga. Betul. Pengelolaan air limbah rumah tangga. Betul. Lagi pertanyaan lagi. Lagi. Atuh pengen yang ibu-ibu yang lain ditanya tuh. Kalau memang ibu kader mah emang udah pada pinter ya, karena mereka apa sih ada kita sering ngadain pelatihan, kemudian sering ngadain acara kegiatan kelurahan di kecamatan ya. Jadi bersyukur banget punya kader-kader yang pinter ya Royongan. Jadi kalau nanya nggak usah langsung ke tenaga kesehatan, bisa nanya langsung ke bu kadernya. Nah, Sok. mau lagi atau lanjut? Ya udah tuh lanjut aja ya ke materi kedua ya. Oh iya, ibu kayaknya mau ngantuk dulu ya. Kita peregangan dulu ya. Gak apa-apa ya bapak di sini meskipun madrasah tapi kita bergerak. Gak apa-apa Pak, izin. Gerak badan masih ya. Enggak, apa berdiri aja. Ini apa ya? Oh ya, ini tapi itu bukan arti-arti ya ini cuma buat meregangkan biar ibunya relax ketika nanti mendapatkan materi yang kedua ya. Udah siap? Adik-adiknya juga boleh ikut ya. Ikutin aja. Apa? Kepega bisi neta lagi. Duplikat dulu. Sorry, layarnya. Ayo. Intinya ibu bapak biar tidak tenang ya, biar nggak pegel juga. Kita peregangan dulu. Yo yang semangat, siapa yang mati?
SBM. Nah, apa sih pemicuan? Nah, kita simak. Tapi saya pengen ditemenin dulu sama Teh April dan Teh Ezi. Teh April boleh temenin? Nah, Ibu Bapak, kenapa sih kita ada pemicuan SBM ini? Nah, tadi selain ke yang arah ke hubungannya dengan stunting, kita juga pengen memicu ibu-ibu bapak-bapak mana untuk stop buang air besar sembarangan. Tadi kan BABS, dari saya udah BAB di WC gitu. Tapi kan ngarirnya kemana? Ya. Jadi kita di sini ini bukan bermaksud untuk apa-apa. Kita pengen sharing aja, pengen tahu nih wilayah ibu ini kayak gimana. Kemudian kebiasaan di RW itu seperti apa? Kita perlu tahu karena kita di sini memang kayak bersejarah nih, pengen tahu aja gitu seperti apa kebiasaannya. Dan di sini kita nggak bawa apa-apa ya, kayak sini April ya. Kita nggak bawa apa-apa, kita bawa diri aja. Kita pengen sharing sama ibu bapak. Mudah-mudahan nanti ibu-ibunya bisa ngasih tahu sama kita keadaan wilayahnya seperti apa. Nah, pengen tahu dulu nih sebelumnya, kalau misalnya ibu bapak kotoran yang hasil dari buang air besar itu biasanya disebutnya apa? Nyebutnya apa? Kotoran si tiga, terus ada apa lagi? Terus apa lagi? Ada yang biasanya bilang apa? Terus apa lagi? Tai alias sebutin aja bu bapak. Tai kan? Nah ini kan berbagai macam sebutannya. Kita pengen kesepakatan buat nyebutin kotorannya namanya apa bu? Jadi nanti selama acara berlangsung, ketika ibu menyebutkan kotoran yang disepakati, apa bu kira-kira? Bu, setuju bu? Setuju bu? Oke, berarti kita setiap bilang kotoran namanya bu. Oke. Tepuk tangan buat bu. Bapaknya kemana ya? Karena kita butuh apa-apa sebelumnya buat bapak RT, bapak ibu. Soalnya ada praktek nanti kita bukan kita yang ngerasain ya, tapi yang berperan di sini ibu-ibu semua yang ada di sini ya. Karena kita nggak tahu kan di RW itu seperti apa. Nah, bapaknya ini yang berpikir ya, bapaknya itu. Ayo bantu bapak RT. RT berapa? RT 07. Kita sekarang mau pemicuan SBM, tapi kita sebagai fasilitator saja, kita pengen tahu nih dari Bapak RT, Pak RW dan ibu-ibu yang ada di sini, pengen tahu kebiasaan dari RW 6. Nah, kita punya spanduk ini, Pak ya. Sebelumnya kita pengen tahu peta wilayah dari RW 06. Kita nggak bisa menggambarnya ya. Jadi kita karena kita nggak tahu, jadi kita pengen bantu buat ibu bapak buat ngegambar petanya RW 6. Dan batas-batas wilayah kita cuma menyediakan gambar-gambar, ada rumah, ada masjid, kemudian ada septic tank, kemudian ada sungai ya. Jadi paling nanti kita di gambar dulu bagi misalkan RT 1 dari sini batasnya sampai mana, RT 2 di mana, baru kayak gitu dulu. Nah, mau mulai dari RT berapa dulu? RT 1 masih yang
Ke situ ya.
RT 10 malah kan. Ada juga sepeda RT 10, RT 10. Sama ini pengelios dan apa? Jadi di sini berarti sumber airnya ada yang dari ada angin, ada yang sumur kali, ada sumur bor, ada single, ada yang sumur debu, ada. Oh sih berarti sumur kali. Iya, sukanya kan Oh berarti masih ada. Masih bermanfaat. Oke. Nah sekarang
Iya kakak. Jadi rumah Ibu Kokoku satu rumahnya itu ada 3 kakak, 11, 12 orang yang lihat. Nah, 12 orang ini apakah setiap harinya cook? Iya. Mesti ada di sana. Cuma sekali ya. Ibu kalau masa bu? Berarti, nah betul bu. Apakah? Berarti pencernaannya sayur buah. Ini sebelum sekarang. Bagusnya kalau itu memang setiap hari ya. Iya pagi-pagi itu yang normalnya ya. Maksimal 2 kali masih normal, 2 atau 3 kali masih normal ya. Nah berapa kilo yang dikeluarkan dari ibunya bu? Tapi harusnya memang apa makanya yang berserat kalau yang gula buah-buahnya harus dipilih-pilih karena tidak semua buah-buahan itu bagus buat gula tuh. Nah ada yang tinggi gula seperti nangka, durian, terus apa kurma, 12 orang taruh ibu setiap hari lah ya mengeluarkan skupnya itu. Jadi sama yang kamu. Tapi kan itu ibu lumayan itu. Ibu biasanya berapa kilo yang ibu keluarkan untuk cook dalam 1 kali? Sampai ditimbang. Dan dari Kira-kira kira-kira sebalapan semua ya. sama berapa?
Olik ya kita pulang sembarang tapi gimana kondisi nanti? Nah, makanya kita ada pemicuan ini biar ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini terpicu untuk apa Bu? Menjaga lingkungannya. Salah satunya adalah membuat sepiteng atau biasanya Tapi banyak kan nggak mau. Tapi kalau bikin sepiteng di daerah kita kan padat penduduk, Betul. untuk masaknya saja susah. Jangankan untuk sepiteng, orang untuk tinggal aja sekarang udah susah. Susah. Iya. Ya. Jadi kalau makanya kalau misalkan air mengalir sih, kalau menurut saya orang awam ya itu bayangin aja gitu. Kalau bilang sana kan itu airnya mengalir ke pembuangan. Beda dengan kalau yang di kampung-kampung halaman kan itu si sungai itu bersih dari pegunungan. Betul. Sebagian warga bisa cuci piring, cuci pakaian. Kalau di sungai kan kalau di kota memang udah kotor sumber air yang mengalirnya itu. Nah, kalau misalnya udah kotor, apakah kita ingin lebih kotor lagi Bu? Ya. Nah, jadi Bu, pemerintah Kota Bandung ini meskipun kita adanya di Kota Bandung kayak kota gitu ya, ternyata dari sejauh mana itu kita nomor 3 yang gak punya septic terbanyak. Malu kayak Bu ya, kalah sama daerah-daerah yang di Jawa Barat itu kayak Kuningan, ya Kuningan, Depok itu udah hampir semuanya udah punya septic tank. Nah ini ada yang salahkah dari pemerintah kita atau ada yang salahkah dari kitanya? Nah makanya kita gencar banget untuk mengadakan pemicuan SLB ini. Setidaknya meskipun ibu bapak di sini misalnya sulit namanya bla 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 bla, yang penting dari kita itu pengennya ibu-ibu tuh sadar aja gitu, sadar ternyata septic itu penting. Mudah-mudahan nanti ada jalannya. Nah gitu. Nah kalau ini ya, berarti belum terrealisasikan ya? Bu kalau di sini suka banjir nggak Bu? Pakai banjir. Pakai air. Ya, jadi itu kan sektor sama banget ya kalau berkonsep kitanya mahal, pertama mahal, kedua lahannya susah karena kan maksudnya walaupun susah komunal tapi tetap aja harus ada lahan kosong yang memang memungkinkan gitu. Jadi kita di sini saya waktu itu ngobrol sama Pak Lurah itu kan memang mau dibuatkan septic ya Bu ya ke beberapa RW, semua RW tapi belum tahu nih apa gitu. Nah, hari itu nanti kita cari lahan yang bisa lah ya Bu ya, atau bisa juga sebenarnya sih kita itu di dalam rumah. Sekarang kan kendalanya kalau di dalam rumah itu rumahnya harus dibongkar dulu. Nah, kita kuliah. Susah ya, memang agak susah. Paling jadi jalan keluarnya itu dibuatkan septic komunal. Septic komunal itu yang biar bisa nanti beberapa kamar salurannya sama, tapi septic-nya disimpan di yang ada lahannya sedikit gitu. Nah makanya maksudnya semoga aja kalau misalnya nanti ada mau direalisasikan pembangunan dari kelurahan untuk misalkan di RT 1 setidaknya ibu-ibu di sini sudah mau gitu. Ada juga kan yang sudah mau ada pembangunan tapi masyarakatnya menolak, masyarakatnya tidak mau, jadi kan sayang sekali ya gitu. Makanya mudah-mudahan aja di RW sini ibu-ibu semuanya bila nanti ada alhamdulillah ada pembangunan sudah mau gitu, tidak akan menolak begitu. Kita ada lahannya. Nah itu gimana Pak? Kita lanjutnya gimana itu bedanya? Banyak yang nolak. Banyak yang nolak. Banyak yang nolak. Kalau dari masyarakat RW 06 mah, kalau dikasih kita siap aja. Makanya Karena panasnya kita
mudah-mudahan nanti ada satu sepeda dipakai berapa keluarga itu ya aja paling tiga harus seperti itu bang atau bukan udah satu sepeda kalau tiga ya mudah-mudahan nanti ada yang review yang semangat review. Ya, oh iya Pak. Jadi kalau tulisannya ya, kalau misalnya tulisannya itu sudah tidak memungkinkan dibangun septic, nanti akan disalurkan ke ibu kota. Jadi maksudnya si air limbahnya itu bukan ke septic tapi ke saluran air limbah. Jadi kalau PDAM, kalau PDAM itu bersih, saluran melalui saluran. Nah, kalau itu air limbah tidak melalui saluran. Jadi kita tidak perlu membangun septic. Jadi nanti si rumah-rumah ini disalurkan pakai pipa buat air limbah dan nanti air limbahnya itu tidak disalurkan tapi ke ada salurannya gitu. Mudah-mudahan tentunya kalau nanti di sini tidak memungkinkan untuk kita yang gitu. Jadi sama aja. Jadi kalau itu tidak membuat kesalahan gitu, cuman memang nilai plusnya itu kita tidak perlu membangun septic, hanya menyambungkan pipa betul. Nah sekarang apa sih hubungannya yang punya septic tank atau BLS ini dengan yang tadi starting? Nah kita punya ada bisa berapa? Isi pada kasih pada bingung. Emang kenapa kita punya septic tank ngaruhnya apa gitu? Kok kita masih sehat-sehat aja gitu ya? Sekarang saya punya ini ya Bu ya. Ini air apa Bu? Air minum ya. Air minum. Kasih ya Bu ya. Kasih di sendok. Bu ada yang mau minum nggak? Nah. Bagaimanakah rasanya Bu? Seperti air biasa ada manis-manisnya. Nah, ibu namanya siapa Bu? Maaf. Ibu Lilis mau minum ya. Sekarang saya buka dulu. Masukin deh bumbunya. Sekarang Ibu Lilis mau minum. Apa Bu? Ada bumbunya, ya udah buka bumbunya. Oke. Ada bumbunya. Sekarang Ibu mau minum. Nggak ngerasa juga udah ada bumbunya. Bekas. Wow, Cina. Kenapa nggak mau bilang ngeliat bekas bumbunya dulu? Coba apa hikmah yang bisa diambil dari simulasi barusan tuh? Ada yang bisa tahu? Seru banget ya diambil di Nah, Bu, jadi kan kita bisa lihat ini rumah, rumahnya septic tank, ada sumber air. Nah, kita nggak tahu ya apakah sumber air kita tuh tercemar atau tidak. Apalagi rumahnya memang dia menjual air yang disalurkan ke kepala keluarga, itu tuh kan kita nggak tahu apakah dia mengandung air atau tidak. Nah, makanya tadi saya nanya kan kalau air bersihnya dari mana, air minumnya dari mana. Tapi kalau kecurigaan dia air bersihnya ada nggak air minumnya yang digodong dari air bersih ini? Ada. Nah, waktu sekitar bulan lalu ya, saya itu kan tugasnya memeriksa air buat keluarga. Nah, kayaknya saya juga ngambil di LSD, cuman belum ada di berapa. Jadi kan katanya air minumnya dari air bersih digodong.
lagi. Tinggal disusulkan ya. Ayo lanjut Om. Jadi di sini ada gambar-gambar gimana caranya dari potongan ini bisa menggunakan nanti. Dari potongan ini bisa membawa penyakit gimana alurnya? Tangannya kalau ada yang kurang deh. Nah, kuminya disimpan di mana dulu? Kuminya kurang nih. Tangannya Bapak, nanti ya nggak boleh kalau tangannya kurang. Yang tidak berapa ya? Ada yang udah selesai? Ibu kuminya di mana? Kuminya boleh di sini. Baru masuknya satu. Nama ibu siapa? Namanya siapa bu? Siapa? Tati. Dari Coba mana yang suka udah haji? selesai. Suka haji berarti. Boleh Ibu dijelaskan bagaimana alur kontaminasinya? Nah, berarti udah pada paham ya, Pi, alur kontaminasinya? Oke, teman-teman semuanya sekian. Masih nyampe. Nah, berarti di sini sebenarnya udah pada paham ya bagaimana alur kontaminasinya. Semoga nanti kedepannya Pak, kata Ibu ada seminar bagaimana caranya atau tadi yang disampaikan dialihkan dulu limbahnya ke Rio Kota ya. Mudah-mudahan nanti bisa tersosialisasikan demi apa Bu? Demi meningkatkan kesehatan masyarakat terutama di RW 6 orang hasil haji. Rekeningnya Nah, satu ya. sudah mengakhiri acara.
buat ibu-ibu. Ini ada kata-katanya penggalangan komitmen bersama Kelurahan Sekali URT PD Puskesmas Sekali tahun 2024. Kami semua kami seluruh warga Kelurahan bersedia mendukung dan melakukan perubahan perilaku sesuai dengan STBM secara konsisten dan saling terhubung. Diwakili sama PRT ya. Boleh keluar aja. Selain Pak RT juga ada di RT yang datang. Udah pulang ya. Yang satunya lagi atas nama Asep ya. Udah terkirim ibu, terus yang satu lagi atas nama ibu ya. Sama sih udah terkirim juga. Coba dicek lagi aja. Ya. Kalau di sini mah udah berhasil ibu. Udah berhasil dikirim. Iya sih. Coba ibu lihat lagi ya. Nah, sebelum Nominalnya memang tidak genap 50 gitu ya. Tapi karena dikurangi biaya admin, sebelumnya jangan lupa pulang ya Bu ya, kita foto jadi ya. 4 Foto bersamanya ada dua. Yang ada yang di sebelah kiri. Kita ke sebelah sini ya. Makasih banyak Pak RT ya. ya Bu dicek Udah
Kaos nanti gimana aja? Sama juga ya. Zilsan. Bisa cabut. Oke, terima kasih. Ada perhatiannya, kami ucapkan terima kasih banyak ya bilang. Dan ketemu lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa makannya siap diambil ya. Ibu atur nuhun ibu. Ibu atur nuhun ibu.